Di video ini kita bakal bahas tentang SQL injection dan juga contohnya. Penjelasannya, SQL injection ini cara buat orang atau kita sebut aja hacker buat ngakses bagian-bagian tertentu yang dia sebenarnya nggak punya hak buat akses ke sana, seperti bagian login, bukan bagian username mereka, atau melihat profil, atau melihat bagian-bagian yang lain. Saya sangat rekomendasiin lihat di bagian w3schools.com ini bagian SQL injection-nya. Di sini ada banyak contoh yang lain, tapi kita akan lihat salah satu contohnya. Sebelumnya saya udah nyiapin database, ini aplikasi GUI untuk PHP-MyAdmin, jadi sama aja kalau teman-teman pakai PHP-MyAdmin. Ini cuma buat aplikasi desktopnya. Saya punya table user di sini, ada ID, nama, password, dan kontennya sudah saya isi satu. Namanya John dan passwordnya Do. Kalau kita lihat di kodenya, di sini juga udah ada MySQL biasa. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik, yang penting paham konsepnya di sini, nggak perlu diikutin. Ngelakuin koneksi biasa yang pertama. Lalu di sini kita coding langsung nama dan passwordnya. Tentu pada aslinya kita mau ini dari input user. Jadi user ngetik input, setelah diklik submit, baru kita ambil nilainya. Tapi biar nggak terlalu ribet, saya langsung coding nama dan passwordnya di sini. Dan pada bagian SQL-nya, kita langsung milih, kita ngambil semua data user di mana namanya sama dengan nama yang di sini dan juga password yang dimasukkan user. Kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Kita berhasil mendapatkan datanya, dan tentu aja kalau password atau namanya salah, kita bakal nggak dapat hasilnya atau hasilnya blank, karena syaratnya nama dan passwordnya harus salah. Di sini kita lihat salah satu contoh SQL injection, di mana user nggak perlu tahu atau nggak perlu benar nama dan passwordnya. Dia tinggal masukin kode seperti ini, yang kita lihat. Nanti saya die SQL-nya, jadi nggak saya jalankan. Ini hasil query-nya tadi, kalau user masukin di bagian passwordnya kode ini, jadi nggak perlu password asli. Dimana kita ngasih tahu di sini, kita milih nama John dan passwordnya 1, sampai sini salah, karena passwordnya nggak sama. Tapi ada query yang berbahaya di sini, yaitu kita bilang atau 1 sama dengan 1. Yang dimana nilai 1 sama dengan 1 dinilai di bagian pemrograman selalu true atau selalu benar. Artinya kalau query ini saya jalankan, kita akan dapat hasilnya seakan-akan nama dan passwordnya benar. Ini adalah contoh dari SQL injection tadi. Jadi sekali lagi konsepnya sendiri, kalau bagian akhirnya atau salah satu bagiannya true, maka SQL ini akan dianggap true, maka dia akan mengembalikan apapun query yang diperintahkannya. Pada contoh ini kita hanya login, tentu bukan hanya login, tapi setelah kita login kita bisa mengakses apa aja dari profil orang itu. Teman-teman lihat di sini ada banyak banget contohnya, kita bisa bahkan menghapus table dan lain-lain. Tentu sangat-sangat berbahaya, dan kita langsung lihat bagaimana cara mencegahnya. Di dokumentasi php.net, yaitu MySQL real escape string, kita lihat contoh penggunaannya. Karena saya menggunakan objek oriented, maka saya akan lihat di sini. Penggunaannya adalah kita mengambil string yang mau dimasukkan dan mengescape-nya dengan fungsi ini tadi. Saya akan copy paste. Jadi sebelum kita gabungkan ke query ini, semua input dari user harus kita escape. Saya masukkan yang pertama nama tentunya. Maaf. Dan yang kedua adalah password. Jadi di sini kita escape nilai dari nama dan password sebelum kita masukkan ke bagian SQL ini. Kita lihat sekarang. Hasilnya blank, kita nggak dapat hasil yang sama lagi. Artinya kita berhasil mencegah SQL injection tadi. Alasannya kenapa kalau kita die atau kita hentikan query-nya di sini, karena semua yang ada string bagian quote seperti ini langsung di escape atau ditambahkan garis miring ini.
yang nanti dia dieksekusinya bukan lagi sebagai string biasa tapi hanya sebagai teks. Itu dia kenapa sangat-sangat penting selalu mengescape input dari user. Mau user kita cuma 2 orang, cuma 3 orang, tapi kalau dia bisa ngelihat kelemahan-kelemahan security dari proyek kita ini sangat berbahaya, makanya kita harus selalu istilahnya jangan pernah percaya sama user kita, selalu escape 2 atau semua input dari user. Itu dia, pada contoh ini sendiri kita ngebandingin passwordnya dengan text plain atau teks langsung. Kita akan lihat di video berikutnya. Tentu kita harus mengamankan password usernya bukan dengan teks biasa. Tapi itu dia tentang SQL injection. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.